Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Manggarai adalah kepadatan penduduk dan permukiman yang padat. Manggarai merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi karena lokasinya strategis dekat pusat kota dan stasiun Manggarai. Keterbatasan lahan membuat banyak rumah berdiri rapat tanpa memperhatikan aturan tata ruang, bahkan di sempadan sungai. Kondisi ini menimbulkan masalah tata ruang seperti buruknya sirkulasi udara, minim ruang terbuka hijau, sulitnya pembangunan drainase, serta sanitasi yang tidak teratur. Akibatnya, kualitas hidup menurun dan masyarakat rentan terhadap penyakit maupun bencana lingkungan. Selain permasalahan kepadatan penduduk dan pemukiman yang padat, permasalahan banjir juga hampir setiap tahun melanda Manggarai karena letaknya di pertemuan Sungai Ciliwung dan Kali Baru. Masalah ini diperparah oleh bangunan liar di bantaran sungai yang mempersempit aliran air, serta drainase yang tidak terintegrasi dan sering tersumbat sampah. Penumpukan sedimen mengurangi daya tampung sungai, sementara upaya normalisasi dan sodetan terkendala relokasi warga yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Akibatnya, program pengendalian banjir belum berjalan optimal. Selain permasalahan permukiman dan banjir, kemacetan di wilayah Manggarai juga sering sekali terjadi karena disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Selama pembangunan proyek infrastruktur seperti LRT Jakarta, jalan menjadi sempit dan rekayasa lalu lintas dilakukan. Akibatnya, arus kendaraan menjadi padat dan mudah tersendat. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar jalan yang mengakibatkan lalu lintas terganggu. Semua hal ini bersama-sama menyebabkan lalu lintas di Manggarai sering terhambat dan mengakibatkan kemacetan yang sangat parah, terutama saat jam kerja. Tujuan perencanaan tata ruang Manggarai ini adalah untuk mengatur pemanfaatan ruang agar supaya fungsi kawasan seperti permukiman, perdagangan dan juga transportasi dapat berjalan lebih optimal dan juga terarah. Ini sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan kota tanpa adanya mengorbankan kenyamanan dan juga lingkungan. Perencanaan ini juga dapat mendukung perkembangan kawasan transit seperti stasiun Manggarai jadi pusat kegiatan terintegrasi dan ramah warga, serta dapat menjaga keseimbangan ekologis dan dapat mengurangi risiko bencana yaitu seperti banjir. Nah, sekarang kita masuk pada ketercapaian indeks kebahagiaan. Banjir, macet, dan pemukiman padat dapat menimbulkan stres yang mengurangi waktu kebersamaan dan berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Dan jika kita lihat dari nilai hubungan sosial, bencana banjir dan pemukiman padat dapat memperkuat hubungan sosial dan gotong royong antar warga. Namun di sisi lain, kemacetan cenderung menimbulkan frustasi dan meminimalkan interaksi positif di jalan. Masalah-masalah ini juga secara langsung merusak lingkungan, menyebabkan masalah seperti drainase buruk, polusi udara, dan minimnya ruang hijau. Nah, dan meskipun pemukiman padat dapat menciptakan keamanan melalui pengawasan dari tetangga, masalah seperti banjir dan kemacetan dapat meningkatkan kerentanan terhadap risiko keamanan dan kejahatan. Dalam mengatasi banjir di Kelurahan Manggarai, solusi yang kami berikan itu selaras dengan solusi untuk pemukiman padat yang ada di Kelurahan Manggarai, di mana untuk banjir solusinya dapat membangun penampungan air sebagai tempat sementara saat curah hujan tinggi sehingga air tidak langsung meluap ke jalan atau rumah warga, serta memperluas ruang hijau dan dikombinasikan dengan selokan di setiap kompleksnya seperti taman atau area resapan, membantu air meresap ke tanah dan mengurangi limpasan permukaan, serta dapat membuat tembok sungai yang lebih tinggi agar menahan air ketika debit sungai meningkat. Selain itu, untuk pemukiman padat dapat dibangun rumah susun yang terintegrasi dengan ruang hijau tadi, sehingga memungkinkan banyak keluarga menempati lahan yang sama tanpa perlu memperluas area pemukiman secara horizontal tetapi vertikal. Setiap rusun dilengkapi taman agar berfungsi sebagai ruang resapan air. Warga mendapatkan hunian yang lebih layak, sirkulasi udara yang lebih baik, dan area publik pun tetap tersedia.
Untuk mengurangi kemacetan, aturan lalu lintas perlu diperketat dengan bantuan CCTV. Kamera dipasang di titik-titik strategis untuk memantau pelanggaran seperti parkir sembarangan ataupun pedagang yang menutup badan jalan. Pedagang di pinggir jalan yang menyebabkan penyempitan jalur akan ditertibkan melalui sanksi ataupun pemindahan lokasi. Pengawasan melalui CCTV ini membantu pengendara lebih tertib dan arus kendaraan lebih lancar. Masalah banjir, pemukiman yang padat, dan kemacetan di Manggarai saling berkaitan, dan masalah ini bisa dilihat dari pertimbangan 9 asas. Namun, masalah ini kita berfokus pada kelima asas saja yang paling terlihat. Yang pertama, asas keterpaduan, agar transportasi, drainase, dan perubahan bisa ditata bersama dan saling berintegrasi, agar hal tersebut bisa saling mendukung satu sama yang lain. Lalu terdapat asas keserasian dan keseimbangan. Artinya, pembangunan harus tetap menyediakan ruang hijau dan area resapan air untuk mencegah terjadinya banjir. Solusinya juga harus sesuai dengan asas keberlanjutan agar masyarakat tidak kembali membangun rumah liar di bantaran sungai atau di tepi-tepi sungai. Dalam relokasi ataupun pembangunan kembali, penting memakai asas kepastian hukum dan keadilan supaya jelas dan adil bagi pihak warga maupun pemerintah setempat. Dan yang terakhir, asas kebersamaan dan kemitraan, yaitu kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, seperti menjaga kebersihan area sungai untuk mencegah banjir dan juga macet. Nah, kita masuk pada hubungan dari ide solusi dan permasalahan. Yang pertama adalah masalah banjir. Banjir sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan luapan air sungai. Ini diperparah oleh kurangnya area resapan air. Nah, solusi yang diusulkan adalah membangun penampungan air dan ruangan hijau. Keduanya berfungsi untuk menyerap air hujan, mengurangi beban pada saluran air, dan mencegah genangan air di jalan. Selain itu, membuat selokan yang terkelola dengan baik, memastikan air mengalir dengan lancar, dan meninggikan tembok sungai adalah langkah untuk mencegah air sungai meluap ke pemukiman. Nah, yang kedua adalah masalah kemacetan. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum di beberapa daerah tertentu yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah memperketat aturan dengan adanya kamera CCTV. Kamera CCTV ini akan membantu memantau dan menindak langsung para pelanggar lalu lintas seperti yang parkir sembarangan serta pedagang yang berjual di bahu jalan. Dengan penegakan hukum yang lebih efisien, diharapkan akan ada efek jerah yang mengurangi penyebab kemacetan. Nah, masalah yang ketiga adalah pemukiman padat. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan kurangnya ruang terbuka dan lingkungan yang kurang layak huni. Solusi yang tepat adalah membangun rumah susun yang terintegrasi dengan rumah hijau. Rusun memaksimalkan penggunaan lahan yang secara vertikal, memungkinkan lebih banyak orang tinggal di area yang sama tanpa perlu memperluas wilayah pemukiman. Kombinasi dengan ruang hijau tidak hanya meningkatkan kualitas udara, tapi juga menyediakan tempat bagi warga untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Jika melihat dari indeks kebahagiaan, terdapat 3 aspek penting. Pertama, masalah banjir. Dengan solusi yang ada, warga bisa merasa lebih aman karena rumah mereka tidak mudah terendam air kembali. Perasaan mereka akan jauh lebih tenang dan nyaman, apalagi saat musim hujan turun. Dari sini muncul makna hidup baru, yang dimana lingkungan yang sehat dan kesadaran untuk menjaga alam sekitar jauh lebih baik. Yang kedua, masalah macet. Dengan solusi yang diberikan, perjalanan mereka akan menjadi lebih lancar dan waktu yang dipakai pun bisa menjadi produktif. Orang juga merasa lebih aman di jalan karena aturan yang lebih tertib. Dan makna hidup akan kedisiplinan bersama bisa memberi manfaat bagi semua orang. Dan yang ketiga, pemukiman yang padat. Dengan adanya ruang hijau, warga mempunyai tempat tinggal yang lebih layak dan sehat. Perasaan bangga dan bahagia pun tumbuh karena tinggal di tempat yang manusiawi. Makna hidupnya, tata ruang yang baik bisa memberi harapan untuk masa depan yang lebih sejahtera.